Kenapa banyak fansboy Sony masih setia dengan HP Sony-nya? Karena sebenarnya Sony itu desainnya uh, everlasting ya. Jadi kayak desainnya itu dia selalu beberapa tahun ke depan, terus itu bertahan lama. Jadi contohnya ini Xperia 10 Mark II, desainnya simpel banget. Dia cuma dia rasio layarnya 21:9, jadi dia kecil dan panjang, layarnya OLED. Terus dia Gorilla Glass 6, jadi memang dia anti gores banget. Eh, Kemudian yang paling istimewa adalah dia sudah IP68. Semua jenis HP Sony pasti IP68. Tahan di dalam air selama 1,5 jam, selama 30 menit sedalam 1,5 meter. Nah desainnya banyak ditiru. Misalnya nih ya, Sony desainnya yang khas itu adalah side fingerprint. Jadi fingerprint plus tombol power di samping. Nah uniknya itu ditiru oleh sekarang ya Redmi Note 11. Redmi Note 11 dan banyak HP yang lain, mereka meniru desainnya Sony, set fingerprint. Tapi kalau kita lihat desainnya Sony ini dari yang kayak misalnya Xperia 5, kemudian Xperia 10 kan gini-gini aja sih. Tapi tetap kelihatan elegan. Desainnya itu premium gitu loh. Nah sementara kayak Redmi aja ya, HP-HP Cina lah. Ini aku mewakilkannya Redmi karena Redmi itu yang cukup terkenal. Ini yang Redmi 9. Redmi 9 dengan desain yang seperti ini, kalau dulu waktu pertama kali beli mungkin kelihatan keren ya. Sekarang dilihatnya kayak norak gitu. Terus ini juga Redmi, sebenarnya ini Redmi Note 11 ini hampir sama dengan Redmi Note 10 ya desainnya. Jadi ya seperti ini juga. Eh, Belakangnya plastik. Dia ada melengkungnya kayak gini. Terus kalau depannya sih udah oke ya, karena layarnya udah dot. Sementara kalau Sony ini layarnya selalu nggak ada notch-notchnya, jadi emang cuma kotak gitu aja. Ada yang suka, ada yang nggak. Jadi kalau yang suka itu ya kalau kita nonton film atau apapun itu nggak terganggu sama lubangnya gitu, atau poni kah atau apa, itu nggak terganggu, dia kotak betul-betul full kotak gitu. Nah, sementara kalau yang di HP-HP Cina itu terganggu sama lubangnya kah atau ada poninya dan sebagainya. Jadi masalah desain kalau menurutku Sony itu tahan lama. Dia tahan lama dan kelihatan premium, kelihatan elegan. Dan kita tahu lah, kita sama-sama tahu Sony itu harganya berapa, harga barunya ya. Kalau yang beredar di Indonesia sih kebanyakan second ya, kayak yang aku punya ini juga second harganya. Kalau harga secondnya sih udah kayak harga HP Cina baru lah. Jadi banyak orang yang lebih prefer ke HP Cina. Kenapa? Karena ya eh, jualnya gampang. Siapapun tuh kalau sama Redmi itu kayak orang udah tahu itu loh. Tapi kalau Sony ini kadang kita harus jelaskan dulu nih kelebihannya itu apa gitu. Atau ke orang yang memang betul-betul suka dengan HP Sony, baru mereka akan tahu, oh ya ini HP Sony ini kelebihannya loh yang nggak dipunyai oleh HP yang lain, HP Cina gitu. Nah, tapi sekali lagi itu kepuasan karena setiap orang kan beda-beda seleranya. Cuma itulah sebabnya kenapa fansboy Sony biasanya ya dari pertama pakai Sony, ya dia akan pakai Sony terus kayak setia itu loh pakai Sony. Dan seringkali Sony ini dia produknya bisa tahan sampai beberapa tahun ke depan karena memang rata-rata kelasnya kelas-kelas flagship ya. Memang ada juga yang kelas low end. Kalau yang Sony kelas low end itu kayaknya nggak worth it sih kalau menurutku untuk dibeli. Jadi kalau beli itu sekalian kelas yang bagus-bagus, yang flagship-flagshipnya gitu. Karena dia dipakai sampai bertahun-tahun itu, eh, dia masih enak banget gitu loh. Kayak ini aja, dia bayangkan ini Note 11 ini dia tahun 2022 launchingnya Android 11. Nah ini Sony 10 ini Mark II ini dia 2020 ya. Ini Androidnya udah 11, di launchingnya Android 10 tapi udah upgrade ke 2011, jadi ke Android 11. Jadi teknologinya selalu beberapa tahun ke depan itu maju. Jadi ya itulah sebabnya, alasannya banyak orang pilih Sony. Nah, cuma kalian harus pastikan juga kalau misalnya kalian beli HP Sony atau HP apapun lah yang dari luar negeri, selalu pastikan emailnya terdaftar di Kemenperin. Jadi seperti ini ya, ini emailnya terdaftar atau enggak, kita coba cek ya. Eh, Ngeceknya gampang. Ngeceknya kita tinggal cek email Kemenperin. Nah ini ya, kita klik aja. Nah terus dimasukkan emailnya. Ini emailnya kita sama ini. 3554951.
3554951 3554951 0749291 0749291. Kita cek ya, email terdaftar di database Kemenperin ya. Kalau udah terdaftar gini, ya udah, kalian nggak usah khawatir, nggak akan keblokir lah ibaratnya. Nah, tapi kalau masih belum terdaftar, nah sebaiknya kalian cari seller yang memang betul-betul tanggung jawab. Yang kalau kalian beli di toko online itu cari yang reviewnya tinggi, ratingnya bintang 5, terus yang komen-komen dari pembelinya itu yang positif lah. Dia mau garansi email, garansi, kalau bisa garansi lifetime ya. Tapi yang jelas dia mau tanggung jawab lah gitu. Jadi kalau bisa sih selalu pastikan yang udah terdaftar aja deh, itu lebih aman. Jadi kita antisipasi ya kalau sewaktu-waktu terjadi pemblokiran. Kalau yang HP yang udah terdaftar, kayak ini kan udah terdaftar, itu dia aman banget, gak akan keblokir lah. Ya dia kayak HP Redmi ini kan ada juga yang dari luar ya. Masuk ke Indonesia ya pasti harus didaftarin email kan. Emailnya harus didaftar. Nah kalau udah kedaftar ya nggak mungkin keblokir. Nah sama halnya dengan HP Sony yang dari luar negeri ya. Kalau emailnya udah kedaftar ya udah aman, nggak akan keblokir gitu. Jadi itu kenapa kok fans boy Sony selalu pakai Sony terus dan ngikutin perkembangannya. Oke, makasih udah nonton videonya.